Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Bapak Pimpinan Komisi 8, para anggota, Pak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Haji Fahrul Raji atau Kiai Haji Fahrul Raji, Bapak Wakil Menteri, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zainud Tauhid Saadi, MSI, para pejabat eselon 1 dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Seingat saya, kenapa teman-teman Komisi 8 pada tanggal 11 Mei dan sebelumnya kita rapat kerja, salah satu di antara perdebatannya, kalau bapak ibu sekalian ingat waktu itu, adalah soal status hukum atau standing point dari kalau terjadi pembatalan. Saya ingat sekali, Pak Ketua, bahkan Pak Ketua nih menyampaikan mesti ada perpu. Ingat kan semua teman-teman di sini? Karena ini undang-undang. Kalau saya, terus terang saja Bapak Ibu sekalian, saya inginnya kepres. Kenapa kepres? Karena dasar dari penyelenggaraan ini selain undang-undang, tapi juga kepres yang dikeluarkan oleh Presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji. Tadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iskan. Nggak bisa yang namanya BPIH yang dasarnya adalah kepres itu dibatalkan oleh KMA. Bagaimana mungkin keputusan Presiden yang di dalamnya berisi tentang penyelenggaraan ibadah haji, ya, dan pembiayaan ibadah haji yang dibahas bersama antara DPR, Komisi 8, dengan panja dari pemerintah, kita bisa lama waktu itu membahasnya, tiba-tiba secara sepihak diputuskan oleh keputusan Menteri Agama. Ini saya ingin mengingatkan kita semua, bahwa bernegara itu nggak bisa seenaknya. Bernegara itu ada tata aturannya, ada undang-undangnya, ada kepresnya, ada peraturan menterinya. Jadi oleh karena itu Pak Menteri, kami tidak gila hormat, demi Allah tidak. Tapi ingat, bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu, kita diatur oleh undang-undang. Jadi oleh karena itu Pak Menteri, ya, saya terus terang saja kaget pada tanggal 2 Juni, mohon maaf saya lagi sakit waktu itu, ditelepon oleh Metro TV yang menyampaikan bahwa akan ada pembatalan. Saya masih berpijak terhadap keputusan rapat tanggal 11 Mei, di mana waktu itu skenarionya adalah 2, yaitu pembatalan atau pembatasan. Saya alhamdulillah, Pak Wamen waktu itu melihat saya menyampaikan masih dalam kerangka normatif karena kita masih menghargai keputusan bersama. Ada undang-undang MD3 yang kita sepakati, ada undang-undang haji yang kita sepakati. Dan oleh karena itu Pak Menteri, saya ingin tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman ini bukan orang yang bodoh, teman-teman Komisi 8 ini. Coba dengarkan oleh kita apa yang disampaikan oleh Pak John, ya, Pak Iskan, Pak Kiai Bukhori, ya, Pak Wahid, Pak Husni, mempersoalkan istilah nomenklatur saja. Itu bisa jadi perdebatan panjang, karena teman-teman ini adalah pembuat undang-undang. Istilah pembatalan, istilah penundaan, istilah penyelenggaraan, itu semua mengandung konsekuensi hukum.
Pembatalan artinya konsekuensi hukumnya akan lain dengan penundaan. Ini perlu saya tegaskan Pak Menteri. Oleh karena itu kenapa Pak Ketua, saya dan teman-teman waktu tanggal 11 Mei itu menginginkan supaya kita membahas terlebih dahulu, karena memang undang-undang haji ini dalam hal pembatalan itu multi-interpretasi. Ini perlu saya tegaskan. Saya sudah baca Pak, karena kebetulan kami yang menyusunnya. Saya waktu itu Komisi 8. Pimpinan Komisi 8 Pak. Karena memang soal pembatalan ini tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Haji. Karena itu perlu ada payung hukum tentang itu. Karena saya berpikir BPIH saja itu perlu kepres, apalagi soal pembatalan 221.000 jemaah haji kita. Jadi ini penting untuk saya tegaskan Pak. Bapak kalau kita bicara hukum Pak, apakah tanggal 1 Ramadan ditetapkan oleh pemerintah? Ada dasar hukumnya. Yang kemudian dihadiri oleh Ketua Komisi 8, MUI, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Apa dasar hukumnya? Tidak ada, karena konvensi. Karena kita ingin membangun kebersamaan di dalam membangun negeri ini. Apalagi urusan keagamaan. Penetapan tanggal 1 Syawal Idul Fitri, apakah ada undang-undangnya? Tidak ada Pak. Setahu saya. Kalau ada tolong saya koreksi. Kita duduk bersama Pak Menteri ada di situ, Ketua Komisi 8 ada di situ, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain bicara di situ. Karena ini menyangkut dengan masalah umat. Jadi, soal-soal keumatan itu tidak bisa kita putuskan atas nama kepentingan bahwa saya punya undang-undangnya. Enggak Pak. Bapak Ibu sekalian, saya terus terang saja ketika kasus mau konferensi pers bersama antara Pak Menteri Mendikbud, Pak Menteri dan lain sebagainya waktu kemarin, saya WA Pak Wamen, saya WA Pak Dirjen, saya WA Pak Sekjen. Saya bilang mau ada konferensi pers soal pembelajaran di madrasah di pesantren. Setahu saya kami nggak pernah membahasnya kok. Apakah kita akan mengulangi hal yang sama? Soal haji ini, saya hanya menyindir itu aja. Bapak Ibu sekalian, karena saya melihat Komisi 10 soal UN misalnya. UN itu kewenangan pemerintah Pak. Tetapi Mendikbud memutuskan tentang ada atau tidaknya UN di gedung DPR Pak. Apakah penetapannya berdasarkan atas undang-undang? Nggak ada Pak. Betapa menghargai terhadap institusi DPR ini. Jadi oleh karena itu Pak Menteri, ya kita dalam kehidupan, apalagi saya sedih sekali ketika saya lagi di rumah sakit Pak, dengar Bapak mengumumkan sudah berkomunikasi dengan Komisi 8 dengan DPR. Astagfirullahaladzim, kapan kita berkomunikasi soal ini? Setahu saya belum ada komunikasi. Soal pembatalannya ya, karena waktu itu keputusannya adalah akan ada rapat khusus. Dan kalau saya setelah itu Pak, saya rapat dengan Menteri Luar Negeri, karena saya kebetulan ex-jubir TKN, kita rutin setiap 2 minggu sekali melakukan rapat diskusi dengan para menteri. Kebetulan waktu itu, kita rapat dengan Menteri Luar Negeri. Saya tanya, Bu Menteri, tahu nggak soal pembatalan? Kenapa? Karena soal haji ini bukan semata-mata soal keberangkatan, tapi soal hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Arab Saudi juga. Jadi ingin saya tegaskan itu Pak. Ya oleh karena itu Pak Menteri, mohon dengan hormat, saya mendukung langkah teman-teman untuk mengkaji kembali keberadaan KMA ini. Setidaknya menurut saya harus dibatalkan oleh Kepres.
Karena apa? Ya sekali lagi seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Masa keputusan bupati dianulir oleh keputusan camat. Jadi oleh karena itu, saya bisa saja salah, tapi tolong itu dikaji kembali. Gitu, Pak. Tentu konsekuensinya ini akan berimplikasi terhadap apa? Terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Ada 235 miliar, Pak. Kalau kami menganggap bahwa ini sudah belum memiliki, kami persoalkan keberadaan dari payung hukum pembatalan ini, maka pembicaraan tentang anggaran yang belum direalisasikan sebesar 235 miliar, menurut saya tidak bisa dilanjutkan. Gitu Pak Marwan. Mohon dengan segala hormat ya. Menurut saya tidak bisa dilanjutkan. Karena menurut kami, payung hukum untuk pembatalan haji ini, ya oleh teman-teman kan tadi dipersoalkan. Maka kita tidak bisa, apakah menyetujui atau tidak, menurut saya sih nggak bisa. Gitu. Nah, karena itu Pak Menteri, mohon apa yang disampaikan oleh teman, kami bukan tidak setuju Pak soal substansinya. Saya terus terang saja yang selalu mengkampanyekan soal hifdun nafas. Saya belajar sama Pak Kiai Jainud Tauhid, Pak. Soal maqasidus syariah, Pak. Karena ini pembatalan, tidak ada yang perlu diburu-buru, Pak. Kecuali kalau kita mau putuskan, kita lanjutkan, maka persiapannya harus panjang. Baru kita buru-buru. Kalau ini pembatalan, ya nggak usah buru-buru dong. Betul nggak Pak Ketua? Kan logikanya kan begitu. Kecuali kalau kita mau putuskan, bahwa kita putuskan akan jadi pemberangkatan, maka perlu ada persiapan. Persiapannya harus matang, maka jauh-jauh hari kita persiapkan, kan begitu. Kalau ini pembatalan menurut saya bisa kapan aja. Atau misalnya kena denda kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ini supaya apa? Sekali lagi supaya kita semua tidak salah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga, jadi yang kedua, saya tidak ingin menanggapi soal sisa dana operasional itu. Karena konsekuensinya, karena kita masih minta supaya dikaji soal keberadaan payung hukum pembatalan itu. PMA itu. Apa istilahnya pembatalan, apa istilahnya itu penundaan, karena itu semua ada konsekuensinya. Kalau pembatalan berarti artinya apa? Para jamaah haji bisa mengambil semua dana itu. Uang yang sudah terpakai yang nilainya berapa ini? 280 berapa? Saya kira ini ada uang yang sudah terpakai kan? Itu bagaimana posisinya? Iya kan? Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang ingin saya tegaskan. Nah, yang ketiga, saya ingin menyampaikan juga soal penyelenggaraan pelaksanaan new normal di pesantren. Saya sudah membaca Pak secara singkat dari apa yang disampaikan oleh Pak draft ini ya Pak ya. Ya, saya sudah baca Pak. Catatan saya satu. Ya, ini adalah yang dipersyaratkan buat pesantren. Pertanyaan saya lalu peran negara apa? Peran Kementerian Agama apa? Ini kan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pesantren kan? Panduannya pesantren itu di sini kalau kita baca pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah menyelenggarakan bla 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 gitu. Dan saya secara substantif saya setuju. Hanya saja Pak, yang harus dipastikan, bagaimana kalau di sini belum jelas soal asrama misalnya, kapasitas dari pesantren. Kan ini butuh physical distancing nih di pesantren nih. Kan begitu ya. Nah physical distancing, kalau misalnya kapasitas pesantrennya 1000, maka kalau idealnya physical distancingnya, maka di pesantren itu dihuni 500 orang kan begitu. 50%.
Nah, pertanyaannya apakah di sini diatur atau tidak, Pak? Saya belum melihat ini. Ya. Yang kedua, Pak, saya kebetulan juga pernah belajar ngeliwet istilahnya, ya, itu Prof. Oman tuh senior saya, Pak Menteri itu Pak Prof. Oman senior saya, Pak, di pesantren Cipasung, Pak. Juri bicara Bapak yang Bapak andalkan itu udah tepat itu, Pak. Masuk barang itu. Nah, Pak Menteri, saya ingin menyampaikan begini. Ya, di pesantren itu mungkin tadi protokol udah betul. Harus dari mulai keberangkatan terutama dari zona merah itu betul-betul harus diisolasi. Diantar ke pesantren, kalau misalnya di Jawa Timur disediakan, menurut saya ini harus disediakan bisnya atau diantar oleh orang tuanya dengan membawa bahwa dia telah sehat. Gitu. Di pesantrennya pun menurut saya sebelum masuk ke pesantren harus diisolasi terlebih dahulu. Baru kemudian kalau sehat betul-betul positif maka dia bisa masuk ke lingkungan pesantren. Itu baru menjalankan new normal. Nah, oke, di pesantren. Nah, di pesantren ini kayak saya, Pak, suka tuker-tuker pakaian, Pak. Tuker-tuker alat mandi, kadang-kadang handuk juga pinjem gitu. Menurut saya ini harus disiplin, tidak boleh. Ya, waktu itu belum ada HP, Pak Ihsan. Ya. Nah, nanti gitu. Nah, titik rawannya menurut saya, Pak Menteri, adalah soal tempat makan. Juga salah satu punya potensi menurut saya, ya. Karena kalau menurut riset dari WHO menyebutkan biasanya persebaran COVID itu terjadi pada tempat-tempat makan itu. Nah, harus dipastikan, Pak, yang namanya kantinnya, tempat makannya, tukang masaknya kan dia harus belanja ke pasar, Pak. Apakah dijamin bahwa misalnya dia betul-betul, kenapa harus dipastikan itu? Karena Pak, kalau misalnya ada satu orang saja yang kena di pesantren itu bisa nyebar kemana-mana. Jadi oleh karena itu menurut saya tegas saja, Pak. Kalau misalnya di zona merah, sebagaimana keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih baik di off aja. Gitu. Nah, yang selanjutnya saya ingin Pak Menteri, ya, tadi kami mendengarkan pidato Menteri Keuangan tadi, Pak. Menteri Keuangan tampak menyebutkan angkanya menyetujui untuk memberikan dukungan terhadap pesantren dalam hal operasional, bantuan operasional, dan juga termasuk menyediakan ketersediaan alat pencegahan penyebaran COVID-19 untuk di pesantren. Saya tidak melihat dibuat oleh Pak Menteri ini, draft ini, ya, kewajiban pemerintah untuk menyediakan pesantren, Pak. Kalau untuk cari PCR kan susah, Pak, atau rapid test. Yang tahu itu kan Bapak orang-orang gugus tugas atau orang-orang kesehatan. Atau misalnya ya kata Pak Ihsan ini jago lah soal alat kesehatan ini. Dapat yang KW lagi. Jadi untuk itu kami menginginkan supaya alat kesehatan, ya, termasuk alat tesnya itu dibantu dan didukung oleh negara, oleh pemerintah. Ya. Saya kira itu, Pak, catatan saya atas apa yang Bapak sampaikan. Semoga, mohon maaf, Pak, sebelum saya tutup, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya ada yang salah. Ya, ini tawasau bil haq wa tawasau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.